atau membuat proyeknya DKV, sebetulnya itu plagiat, sebetulnya itu menyadur, sebetulnya itu bukan karya sendiri. Keren banget teman-teman, berarti ini pengalamannya udah, aduh nggak perlu ditanya-tanya lagi deh ini. Usaha banyaknya ya, orang-orang yang terseret atau tersandung dengan kasus-kasus korupsi. Halo semuanya, kembali lagi di PD Podcast DKV. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan sekolah berintegritas dalam membangun generasi jujur dan unggul. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Chelsea Aisyah Fitri yang akan menemani podcast di episode kali ini. Tentunya, saya juga nggak sendiri dong, yang pasti dengan tamu yang amat sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, kita kedatangan tamu yaitu Ibu PLT Kepala SMK Negeri 4 Semarang, Dr. Ada Umi Rosidiana MP.A. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah baik. Gimana nih? Hari ini kita mau ngobrol bincang-bincang cantik tentang sekolah berintegritas ya? Iya betul. Oke. Sebelumnya, agar teman-teman semuanya dapat lebih mengenal pengalaman dari Ibu, boleh banget nih Bu untuk menceritakan pengalamannya terlebih dahulu. Oh, baik. Ini pengalaman sebagai kepala sekolah atau sebagai SBI-nya? Boleh banget terkait dengan pengalaman kepala sekolah. Oh, baik. Hai, selamat pagi semuanya. Saya Umi Rosdiana, PLT Kepala SMK Negeri 4 Semarang. Alhamdulillah, di SMK Negeri 4 Semarang ini sudah 1 tahun dan di sini punya jurusan Desain Komunikasi Visual yang ada DKV Podcast. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan kita akan bincang-bincang terkait sekolah berintegritas. Dan sebelumnya Ibu memperkenalkan diri sebagai Kepala SMK Negeri 4 Semarang ini sudah 1 tahun di sini dan kebetulan juga definitif di SMK Negeri 1 Semarang. Jadi kira-kira Ibu sudah menjadi kepala sekolah itu di 5 sekolah ya? Wow, Di 5 sekolah, keren banget ya. teman-teman ya. Ya karena pengangkatan pertama itu 2014 di SMK Negeri 8 Semarang yang di depan sekolah kita ya. Kemudian hampir 4 tahun di situ terus di rolling lagi di SMK Negeri 6 Semarang. Itu sekolah aslinya Ibu karena dulu waktu menjabat menjadi guru kan di SMK 6 Semarang, iya. Kemudian pindah lagi di SMK Negeri 3 Semarang, ya kan. Rata-rata 1 periode jabatan itu kurang lebih hampir 4 tahun. Kemudian di SMKN 1 Semarang dan ini sekaligus PLT di SMK 4 Semarang. Oke, keren banget teman-teman. Berarti ini pengalamannya udah, aduh nggak perlu ditanya-tanya lagi deh ini. Udah keren banget pastinya. Apalagi dengan tamu yang luar biasa gini tentunya topiknya nggak kalah menarik dong Bu ya. Iya dong, kita akan bincang-bincang tentang sekolah berintegritas. Betul. Jadi ngomong-ngomong tentang sekolah berintegritas nih Bu, saya penasaran banget sih apa yang dimaksud dengan sekolah berintegritas nih Bu. Apalagi kan kalau kayak gitu berarti siswa-siswanya juga memiliki peran yang penting. Betul sekali ya. Sebetulnya sekolah berintegritas itu bukan hal yang baru karena dari dulu sampai sekarang kita menjalankan semua organisasi, semua lingkup pendidikan apapun itu kita akan selalu memakai dan menerapkan integritas, betul ya. Jadi sebetulnya integritas itu bukan yang baru karena sekolah berintegritas itu adalah sebuah penyelenggaraan tata kelola sekolah yang berbasis nilai-nilai integritas. Ya, jadi SBI itu adalah sebuah tata kelola sekolah yang berbasis dengan nilai-nilai integritas. Sehingga karena sekolah itu adalah tempatnya generasi muda,
tempat mendidik generasi muda, dan nanti kita akan menyiapkan generasi emas sebagai bonus demografi negara Republik Indonesia ini, maka lewat Pergub Jawa Tengah nomor 10 tahun 2019 tentang pendidikan anti korupsi di Jawa Tengah, kemudian juga keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang SMA, SMK, dan SLB sebagai penyelenggara sekolah berintegritas. Nah, jadi sebetulnya kalau di Bukadinas ini sekarang baru meng-SK-kan 104 SMA, SMA, dan SLB yang berintegritas, itu nanti harapannya semuanya sekolah akan menjadi sekolah berintegritas. Seperti itu. Wah, ternyata nggak hal baru ya ternyata ini ya. Iya, betul sekali Mbak Oke. Cesi. Jadi bukan hal baru. Jadi kita semuanya memang, kalian sebagai murid pun juga harus selalu menerapkan berintegritas ya, karena sekolah berintegritas itu ada 3 pilar sasaran ya. Ada pilar kepala sekolah itu dengan 16 indikator, kemudian ada pilar OSIS atau pilar siswa dengan 4 indikator, kemudian ada pilar guru juga 4 indikator. Nah, masing-masing indikator itu nanti semuanya harus dilaksanakan dengan baik, dengan berbasis nilai-nilai integritas yang harus dikembangkan di semua kehidupan kita, baik di sekolah maupun di masyarakat, seperti itu. Nah, nilai-nilai integritas seperti apa yang harus dikembangkan itu baik oleh kepala sekolahnya, oleh gurunya maupun oleh siswanya, itu ada 9 nilai integritas yang harus Wah, ternyata dikembangkan. banyak banget, Iya, guys. betul. Banyak banget, teman-teman. Tapi sebetulnya nilai-nilai integritas yang 9 nilai yang harus dikembangkan itu pun juga sudah bukan hal yang baru ya buat kalian semuanya. Kalian selalu menerapkan nilai integritas. Yang pertama adalah jujur. Ya kan? Iya, betul. Jujur itu mengilhami kita dalam melaksanakan tugas apapun, ya kan? Termasuk kalian dalam mengerjakan tugas. Itu juga harus menerapkan nilai integritas jujur, betul ya? Betul Tidak sekali. perlu mendapatkan nilai 10 tapi hasil mencontek. Iya, itu Iya kan? jangan ya, Itu teman-teman jangan ya, nggak boleh ya. Menghasilkan atau membuat proyeknya DKV sebetulnya itu plagiat, sebetulnya itu menyadur, sebetulnya itu bukan karya sendiri, tapi diakui sendiri bahwa itu karya saya. Nah, itu bukan juga tidak jujur, Iya, ya. betul. Jadi nilai integritas pertama jujur itu harus betul-betul timbul dari sanubari kita semuanya untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan di sekolah kita, terutama karena kalian berada di sekolah tuh hampir 9 jam ya. Iya. Nah, nanti di rumah juga diterapkan. Jadi nilai jujur itu memang harus kita terapkan di mana-mana. Karena sekarang ini nilai jujur kalian bisa lihat banyaknya pejabat, banyaknya pengusaha, banyaknya ya orang-orang yang terseret atau tersandung dengan kasus-kasus korupsi itu kan akibat yang tidak jujur itu. Nah, maka dalam rangka menyiapkan generasi emas kita, itu kita harus semuanya menerapkan 9 nilai integritas. Jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerja keras, mandiri, adil ya. Itu semuanya adalah nilai-nilai integritas yang luar biasa untuk kita terapkan bersama-sama. Begitu. Oke, ternyata 9 nilai ini sangat penting dan harus diterapkan entah itu mau di sekolah maupun di lingkungan rumah ya, Bu. Betul, Iya. betul. Oke, lalu untuk langkah-langkah apa saja nih, Bu, yang dipersiapkan dari sekolah untuk mewujudkan adanya generasi yang jujur dan unggul? Oh, pertanyaan cerdas ini ya. Jadi Iya, memang sangat penting ya. Jadi kita SMK Negeri 4 Semarang itu dalam mempersiapkan diri menjadi sekolah berintegritas itu kita ada 3 langkah yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kita merencanakan sosialisasi. Sosialisasi tentang apa itu SBI ya. Dan kita kemarin sudah di semester kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi
persiapan menuju SBI. Karena sekolah kita belum ditetapkan sebagai SBI, tapi Ibu berinisiatif untuk jemput bola dulu ya, istilahnya jemput bola dulu. Kemarin Bapak Ibu guru kita sudah adakan sosialisasi terkait persiapan SMKN 4 menjadi SBI. Dan kemarin sosialisasi itu dilakukan langsung oleh pembina Kompak API, Bapak Haji Kunto Nugroho. Beliau itu pembina Kompak API. Kompak API itu adalah komunitas penyuluh anti korupsi yang memang ditetapkan atau di SK-kan oleh Bapak Gubernur. Seperti itu. Wah, Ya. keren banget. Ternyata Ya. udah mulai ya, Bu. Kita sudah mulai melangkah untuk bagaimana kita menjadi SBI. Kita udah sosialisasi. Kemudian setelah sosialisasi kita harus membuat internalisasi dari 9 nilai integritas itu. Jadi 9 nilai integritas tadi yang jujur, peduli, adil, mandiri, kerja keras, sederhana, dan seterusnya itu kita harus internalisasikan di dalam semua kehidupan kita. Betul Ya. sekali. Diinternalisasikan semuanya, bagaimana kita selalu bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Jadi nggak ada kesuksesan itu yang dicapai dengan instan. Iya, betul sekali, Ya. teman-teman. Tidak ada, kita harus kerja keras kerja dulu, keras, harus betul. kerja keras dulu menyiapkan masa depan kita, sehingga dengan hasil kerja keras itulah kita akan mendapatkan benefitnya Iya. terkait masa depan. Jadi nggak ada yang instan dengan cara yang tidak betul, ya kan, itu nggak boleh. Karena kita harus benar-benar menjadi sosok-sosok calon pemimpin bangsa yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang ini. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menyusun rencana aksi, ya. Jadi dari 9 nilai integritas itu kita harus susun rencana aksinya seperti apa. Tadi ada pilar kepala sekolah, rencana aksinya apa, mulai dari penyelenggaraan PPDB, transparansi keuangan, dan seterusnya. Nanti di pilar siswa nanti ada pelaksanaan pemilos ya, Iya, ada betul, ya. ada. Nah, pelaksanaan pemilos itu kan juga harus jurdil ya, jujur Jujur dan dan adil. adil. Nah, seperti itu rencana-rencana aksi di kegiatan kita terkait SBI itu harus kita tuangkan di dalam kegiatan apa saja, ya, dari pilar kepala sekolah, pilar guru, dan pilar OSIS, seperti Betul itu. sekali. Bahkan Bu Umi sendiri waktu proses menjadi kepala sekolah pun ada kerja kerasnya dong ya, Bu? Oh ya pasti. Pasti tuh, makanya kita harus bekerja keras juga, Betul. teman-teman. Tidak bisa kita itu, Ibu dulu sebelum menjadi kepala sekolah juga sama seperti Pak Ardi, sama dengan Pak Nardi, sama dengan Bu Nenden juga. Ibu juga hanya seorang guru. Tapi pada saat menjadi seorang guru dulu, Ibu itu kalau diberi tugas apapun oleh pimpinan saya, waktu itu kepala sekolah Ibu misalnya, kita selalu memberikan yang terbaik. Tidak pernah dan tidak usah berhitung, nanti saya dibayar berapa ya? Nanti saya melaksanakan tugas ini dapat apa ya? Nggak perlu. Jadi kalau diberikan tugas, kalau melaksanakan tugas, sudah lakukan saja semaksimal mungkin, lakukan saja yang terbaik ya, kerja keras betul untuk mendapatkan yang terbaik, dan Gusti Allah tidak sare ya. Iya, Nanti seleksi alam itu akan terjadi dengan sendirinya. Siapa yang baik pasti akan baik juga ya kan. Siapa yang tulus pasti hasilnya juga akan baik juga ya. Tapi siapa yang curang pasti juga hasilnya akan menjadi tidak indah. Seperti itu, Mbak Cesi. Ternyata itu sangat penting banget ya, Bu. Iya, Apalagi betul. untuk 3 langkah tadi udah mulai dikembangkan dan dilaksanakan di SMK Negeri 4 Betul, betul sekali. Wow, menarik sekali. Karena teman-teman. kemarin Ibu kita udah sosialisasi, nanti berikutnya di tahun ini Ibu akan melaksanakan menyusun tim SBI SMKN 4. Nanti dengan tim nanti kita akan membuat rencana aksi SBI di SMK 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Oke, berarti untuk kedepannya nanti kita bisa lebih kembangkan lagi ya, mulai dari Betul. pribadi diri sendiri. Betul. Kita bisa menjadi apa yang harusnya dapat diperbaiki lagi dan bisa menjadikan
membuahkan hasil yang lebih baik. Betul sekali. Lalu ada nggak sih Bu Uh-uh. harapan Ibu untuk siswa-siswi SMK Negeri 4 Semarang nih ke depannya nanti agar bisa menjadi generasi yang unggul dan juga jujur? Ya, tentu saja. Karena Ibu sangat berharap kalian yang memang diciptakan dan diproyeksikan untuk menjadi kandidat calon pemimpin bangsa semuanya ya. Maka mulai sekarang juga anak-anakku semuanya, kalian betul-betul harus mengasah diri Anda, mengasah diri kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, terampil, unggul, dan betul-betul mampu menjadi diri kita itu berarti, berharga, dan tidak menyulitkan dan merugikan orang lain. Sehingga kita betul-betul mulai sekarang anak-anak siapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin bangsa yang jujur, amanah, dan berkontribusi hebat untuk NKRI. Aduh, keren banget ini. Ya. Jangan lupakan pesan-pesan dari Bu Umi ini ya teman-teman ya. Karena ternyata pesan beliau tuh mengandung makna yang luar biasa tentunya. Iya. Oke, tidak terasa sudah penghujung acara nih Bu. Iya. Saya juga ternyata seru banget ngobrol sama Bu Umi. Dan pengalamannya itu beliau tuh wah luar biasa banget. Bahkan topik kali ini sangat menarik buat kita semua dan dapat direalisasikan. Oke. Betul sekali. Ya, tentu saja SMK Negeri 4 Semarang ini dengan jargonnya yang ukir prestasi tiada henti akan semakin dahsyat, akan semakin hebat dengan kita mengamalkan, menginternalisasikan 9 nilai integritas sehingga SMK 4 Semarang bisa semakin hebat dan dahsyat sebagai SMK Pusat Keunggulan. Betul gitu, ya. sekali. Oke, buat teman-teman semuanya, jika ada pesan maupun kesan buat kita semuanya, boleh banget komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita. Sekian dari kami. Bye-bye semuanya. Bye-bye, terima kasih.